Dan wes. Share screen-ku kok nggak kelihatan? Ini Mas Bubi mau Mas Bub. Allahu ngilang. Sholat, oi, sholat. Gak usah. Makanya sholat paling. Iki rekordannya guys apa sih? Rekordannya guys apa? Yes. Udah loh. Gas. Sorry. Ujian. Kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempet. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan tentang present perfect continuous tense. Untuk yang kemarin kan present perfect doang, bukan present perfect continuous. Terus yang kelompoknya Surya itu simple perfect tense, kalau nggak salah. Untuk pengertiannya, present perfect continuous itu is type of tense in English but is used to show that an event can begin in the past dan a continuous today. Present perfect continuous merupakan salah satu jenis tenses di dalam bahasa Inggris di mana digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian dapat dimulai pada masa lampau atau masa lalu, kemudian terus berlanjut hingga saat ini. Untuk perbedaannya itu mungkin untuk yang kemarin kan present perfect kan yang sudah selesai dilakukan di masa lalu hingga terasa di masa sekarang. Aku sudah mengerjakan PR malam hari, tapi terasanya itu sampai sekarang itu udah selesai ngerjain PR. Tuh. Tapi untuk present perfect, aku sudah bersekolah sejak 3 tahun yang lalu. Kan sekolahnya kan belum selesai kan, tapi sampai sekarang masih berlanjut gitu. Sedikit gambarnya. Lanjut. Untuk rumusnya itu ya biasa, yang perlu dihafalkan mungkin untuk yang pertama yaitu positif. Yang pertama subject plus have plus atau has plus been plus verb ing atau present participle. Ya, biasalah perfect continuous kan perfect doang itu kan pasti ada have atau has. Terus continuous ing. Untuk kalimat negatif subject plus have or has plus not plus been plus verb atau present participle. Untuk kalimat interrogatifnya tinggal di to be-nya tinggal diletakkan di atas doang, di depan doang. Has, have atau has plus subject plus been plus verb ing atau present participle gitu. Yang dihafalin cuma yang pertama doang. Lanjut. Monggo Uud. Kalau mau lebih mudahnya, kalian bisa pakai ini. Ini rumus untuk passive voice-nya. Kalau dia pakai present, pasti ada am, is, are, kemudian dilanjutkan oleh verb ing, verb 3. Kalau pakai ya bener sih. Kalau pakai present simple, dia rumusnya pakai yang ini. Kalau dia pakai present continuous, rumusnya yang ini. Am, is, are, being, verb 3. Pokoknya yang perlu dihafalin itu, kalau present itu selalu am, is, are. Kalau simple itu langsung to be, verb 3. Kalau continuous itu tambah to be, being, verb 3. Kalau perfect, itu selalu anak have been. Jadi to have been, verb 3. Have kalau past selalu pakai was were, kalau future selalu pakai shall will. Contoh penggunaannya.
I have been waiting for you all day. Saya telah menunggumu sepanjang hari. Di sini ada subjek, ada have or has. Karena dia pakai I, maka to be-nya menjadi have. Kemudian diikuti dengan been. Kemudian diikuti dengan waiting karena dia adalah present perfect continuous, selalu ada ing. Kemudian diikuti oleh time signal. Time signal. Yaitu for you all day. Time signalnya itu all day yang ini. Kemudian berlanjut ke bawah itu sama. He has been waiting for you all day. They have been waiting for you all day. We have been waiting for you all day. Monggo Mas Bub. Oke, untuk langsung ke contoh ya, untuk kalimat present perfect continuous, aktif dan pasifnya itu bagaimana sih? Untuk yang aktifnya seperti biasa, tensesnya seperti biasa. The committee has been holding concert in Olympic Stadium. Komite tengah mengadakan konser di Stadium Olimpik, itu maksudnya. Sang komite kan udah ngadain konser kan, maksudnya itu masih ngadain konser dan sampai sekarang itu konsernya masih berlanjut, gitu maksudnya. Maksud dari present perfect continuous. Untuk pasifnya tinggal dibalik doang, objeknya taruh di depan. Most concert has been being held by the committee in Olympic Stadium. Ingat, kalau present perfect continuous atau present perfect itu setelah been pasti being gitu doang, atau A-nya gitu. Jadi kalau ada soal ntar disuruh pasifin, kalau perfect itu pasti been being gitu. Dan yang kedua, we have been bringing so many cookies for him. Kami tengah membawa banyak kue untuk dia laki-laki, gitu maksudnya. Kita kan udah bawa kue kan, dan sampai sekarang itu masih bawa kue buat dia, gitu maksudnya. Masih ingat untuk rumus present perfect continuous, subject plus to be plus been plus verb ing. Ini kan we kan subject, have-nya to be plus been plus apa, verb one verb ing. Pokoknya continuous itu verb one. Untuk pasifnya tinggal dibalik, untuk objeknya ditaruh di depan. So many cookies have been being verb 3. Untuk verb 3 di grupnya itu kan verb 3 kan, by us for him. Sedikit tips ya, untuk keterangan misalnya keterangan tempat atau keterangan untuk siapa, keterangan waktu, itu kita sisihkan dulu. Jadi fokus pada subjek plus to be plus been plus verb-ing, itu doang, tinggal nyari itu doang. Terus ini kan for him kan keterangan kan. Nah, kita nggak usah terkecoh, oh misalnya so many cookies for him itu harus ditaruh di depan, enggak. Objeknya itu kan so many cookies kan, banyak sekali kue kan. Untuk for him keterangan kan, nah itu keterangannya kita sisihkan dulu, objeknya taruh depan. So many cookies have been being brought by us for him, itu maksudnya. Untuk nomor 3 ini kan negatif kan. I haven't been seeing him since the day. Aku nggak delok aku seharian maksudnya. Dan sampai saiki kan belum melihat dia gitu. Aku tidak melihat dia seharian ini penuh kan. Ya enggak, itu maksudnya. Untuk pasifnya taruh di depan kan, him-nya. Since the day ingat itu kan keterangan kan,
keterangan waktunya kita sisihkan dulu. Gak usah direken lah. Nggak usah dikubis. Berarti he haven't not atau haven't been being seen by me since day. Feeling masih ingat anu nggak rumus passive voice kan subjek terus to be verb 3 itu kan tuh gitu kan. Untuk nomor 4 Mira has been singing a sad song for a long time. Mira itu Maira kan? Oh, Maira menyanyikan lagu sedih, bukan apa? Lagu sedih dengan dalam waktu yang panjang atau suwe lah. Mira nyanyi lagu sedih lama. Oh nih. Mira subjek, ingat subjek, S-nya to be. Mira kan pertama, Mira kan si kan, atau nama orang kan, perempuan kan, S. Okay. Mira has been singing sad song for a long time. Masih enggak tips-tipsnya? Tipsnya kan keterangan disisihkan dulu kan. Berarti a sad song has been being not sung. Sang sung itu kan sing sang sung tuh. Sang By Mira for long time. That's it. Dan terakhir, my boss has been ordering me collect my report soon. My boss kan subjek, biasanya to be. Setelah to be ada been, pasti tuh. Bisa cuma kita bahas nomor 6 doang ya. Nomor 6 doang. Nomor 6 dulu ya. They has been setting me free already. Oke, betul. To be-nya untuk kalimat aktif ya. To be-nya itu pakai have. They have been setting me free already. Terus kalau di pasif to be-nya tadi atau enggak sih menurut kalian?
tergantung kondisi. Kalau misalnya subjeknya dulu, dilihat subjeknya dulu. Untuk yang kalimat pasif kan subjek I kan. I has. I pakai have ya. Kata has. Gitu. I itu bisa have, bisa has juga. Sejak kapan bisa jadi has? Have, cuy. Ojo ngegas dah, aku ndek ngi macane ngono lho. Ampun Kapten. Ampun Have, Bang Pak. Diego. Tadi Kakak salah. matiin recordnya dulu dong. Gak usah di record yang ini isinya debat. Oh, record saja. Oh, di record kayak. Nggak jadi. Ya betul, untuk has-nya itu kan menyesuaikan kan, tadi kan I, tadi have. I have been being setting. Itu objeknya apa? Sama set by them free ship. Makasih. Ada lagi? Ada lagi yang salah mungkin? Itu borong. Anak ini cara mana enggak? Kira-kira. Menurut kalian? Nggak ada Paling kayaknya. kalau gimana yang salah? Serius nggak ada. Kira-kira itu. Nah, Oh, sengaja. Yang nomor 7 ini bener apa enggak? Bubi. Kamu Betul. kalimatnya nggak salah ini, Ta. Hah? Ini loh, yang kan I have been being set by them free already. Bukannya harusnya kayak I have been being set free by them already. Iya nggak sih gitu sih? Soalnya kan set me free itu kan membebaskan. Keterangan kan? Paham nggak? Ingat untuk tipsnya. Iya paham, cuman menurutku setting free itu kayak apa ya, nyambung gitu loh. Secara arti kan set me free itu kan kayak membebaskan aku gitu loh. Jadi kalau misalkan nggak digabung tuh jadinya artinya aneh. Kalau menurutku gitu sih. Bentar. Sama aja enggak sih? Iya, by them. I have been being set free already by them gitu kan. Ya iya gitu. Aku mikirnya gitu. Mereka telah membebaskan saya. Sama aja, Cak. Beda, bro. Kalau I have been being set by them free already, kan I has been being set. Set apa? Iya enggak? Ya kayak gitu kan. Harusnya kan. Ini artinya sama sih. Iya kan? Iya. Oh ini kan they has been setting me free already. Untuk pasifnya kan I have been being by them. Kan ini kan free already kan kayak kata keterangan itu. Kata keterangan itu ditaruh di belakang. Kayak yang ini loh, kayak nomor 8. From him kan di belakang. Nah dia jadinya tetap di belakang. Didahului oleh by me dulu. Nah, Kalau misalnya keterangannya misalnya yang nomor 8 kan? Ya pasti ya. Anything has not been heard for him by me. Itu kurang tepat, Pak. Yang mati. Emut dong. Ini siapa ya? Aduh. Oke. Ya, Pak. Berisik kali.
Jelas, Mas? Gimana Sing. ada Cuman mau interupsi ya, Rek. Karena nggak ada yang tanya nomor 7 tuh. Ini lo kebalik. iya, Where have you been seharusnya, bukan been you. where have you been? Where have Itu you rumusnya been? kan coba dilihatkan rumusnya interrogatif tadi. Nah, ini Have has subject been. have subject plus been. Tuh, bukan have plus been terus subject, Terus enggak. subject. Tapi dibalik. Kembali Udah lah, nomor Rek. 7. Itu nomor 7 kan where have been you kan? Seharusnya kan kalau dipastikan kan where have been. Nah, itu sama itu nomor 7. Gitu. Kalau nomor 8 itu. Nggak kedenger. Kunaon nomor 8. Betul sih. Nomor 8 kan itu. Have not been learning kan setelah Yang aktif terus have, not terus been. yang pasif has. Kan beda subjek, Kak. Yang ini, aduh, ini sih. Yang aktif kan subjeknya I. Yang pasif subjeknya tuh anything. Nah, anything di sini tuh diibaratin tuh kayak it. Exactly. Subjek it. The word. Oke. Cuma tanya karena kemarin aku nggak ikut. Sip, Ya, sama-sama. gitu. Baik, terima kasih. Wes selesai gue. Ceritanya berarti. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ditutup. Sudah, Kak. Lanjut. Rumusnya loh, Lep. Pokoknya kan yang membedakan present perfect atau present perfect continuous cuma kalau di present perfect untuk yang kemarin ya, itu yang sudah terjadi di masa lalu tapi terasa di sampai sekarang gitu loh. Ya contohnya ya kayak aku sudah mengerjakan PR tadi malam. Tapi kan sampai sekarang kan udah terasa. Tapi kejadiannya di masa lalu itu kan udah selesai. Gitu. Terus bedanya kalau pas perfect itu gimana? Ya sama seperti kemarin. Kalau tensesnya pas kan udah terjadi atau last night di masa lalu gitu kan. Pokoknya keterangan waktunya itu kalau pas ya, kalau pas itu ada last night, last week gitu. Yang membedakan cuma ada keterangan waktunya sih. Gitu. Ada pertanyaan? Sampun. Tutup. Tutup. Kalau udah nggak ada pertanyaan, kami akhiri.